Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Untuk materi setelah UTS ini akan saya isi, dan yang pertama adalah tentang analisis klaster. Dari Bu Eli kemarin sudah dipelajari dasar-dasar metode multivariat, MANOVA dan seterusnya. Kemudian ada beberapa analisis, yaitu analisis komponen utama atau PCA dan juga analisis faktor. Nah, di sini tidak jauh beda dengan seperti itu. Jadi nanti untuk materi saya satu bab, nanti itu satu pertemuan dan sekaligus aplikasinya. Aplikasinya maksudnya bagaimana menganalisis data dengan metode tersebut dengan menggunakan software, baik itu SPSS maupun R, tapi nanti sepertinya lebih banyak SPSS. Yang pertama adalah analisis klaster. Untuk analisis klaster ini sebelumnya saya akan menyampaikan tentang supervised versus unsupervised learning. Ini pendahuluan, ini juga sering disampaikan kalau ikut-ikut webinar di bab data mining gitu ya. Kemudian untuk analisis klaster ini agak banyak nanti ya, mungkin akan menghabiskan lebih banyak waktu daripada analisis yang lain. Kenapa? Karena analisis klaster sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu hierarki dan non hierarki. Nah, untuk yang klaster hierarki sendiri itu punya banyak metode juga gitu. Yang non hierarki juga akan punya banyak metode, tapi untuk yang non hierarki nanti kita pelajari satu saja yang paling populer. Kemudian untuk fuzzy clustering ini pengayaan saja, tidak akan saya bahas. Nanti kalau ada waktu saya bahas, tetapi ini tidak masuk di dalam ujian. Nah, ini sebenarnya adalah karena saya pernah mengisi WOD tentang analisis cluster sampai fuzzy clustering. Nah, saya rasa ini juga penting, mungkin kalian ingin belajar lebih lanjut tentang analisis cluster, jadi tidak saya drop dari slide ini. Nah, kita awali dengan ini ya. Apa itu perbedaan supervised versus unsupervised learning? Kalau dari namanya saja ada supervised sama unsupervised, berarti ada yang tidak di sini. Ada kalimat unsupervised, berarti ada tidaknya di sini. Supervised learning adalah sebuah pendekatan di mana sudah terdapat data yang dilatih dan terdapat variabel yang ditargetkan. Sehingga tujuan dari pendekatan ini adalah mengelompokkan suatu data ke data yang sudah ada. Kuncinya adalah ada targetnya. Itu untuk supervised. Kalau yang unsupervised berarti tidak memiliki data latih, sehingga dari data yang ada kita mengelompokkan data tersebut menjadi 2 bagian atau 3 bagian dan seterusnya berdasarkan karakteristik data tersebut. Jadi misalkan di sini untuk regresi itu kan kita punya variabel dependent dan variabel independent. Nah, variabel dependent itulah target kita, berarti itu masuk ke dalam yang supervised learning. Nah, untuk cluster sendiri, analisis cluster sendiri itu nanti akan masuk ke unsupervised learning karena kita tidak punya data latih, kita tidak ada targetnya gitu. Nah, contoh supervised learning ini ilustrasi yang paling mudah ya. Misal kita memiliki sejumlah buku, sudah memiliki sejumlah buku yang sudah dilabeli dengan kategori tertentu di dalam rak. Jadi kita punya rak buku, masing-masing rak itu sudah ada labelnya. Jadi misalkan rak tingkat pertama atau ya tingkat pertama itu yang paling tinggi itu novel, kemudian yang agak ke bawah tentang akademik, kemudian dan seterusnya tentang biografi dan seterusnya ya. Jadi kita sudah punya rak tersebut, sudah ada labelnya. Nah, maka selanjutnya ketika kalian membeli sejumlah buku baru, maka harus mengidentifikasi isi dari buku tersebut dan memasukkannya ke dalam kategori. Nah, kita sudah punya targetnya, yaitu tadi rak yang sudah dilabeli tadi.
Nah, misalkan ketika kita membeli buku kalkulus, maka kita pasti akan memasukkan buku tersebut ke dalam buku yang akademik, bukan novel, bukan biografi. Nah, sekarang kita lihat untuk contoh yang unsupervised learning. Jadi anggaplah Anda belum pernah membeli buku sama sekali. Berarti kita belum punya rak karena kita tidak punya buku. Belum pernah membeli buku sama sekali, namun dalam suatu hari Anda membeli banyak tumpukan buku dan ingin membaginya ke dalam beberapa kategori agar nantinya mudah dicari. Nah, bagaimana cara membedakannya, mengidentifikasinya? Maka kita akan mengidentifikasi buku-buku mana yang mirip. Nah, mana yang mirip dikelompokkan jadi satu gitu ya, berdasarkan tingkat kemiripannya. Misalnya, kita membeli buku Digital Fortress, Inferno, Deception Point, kemudian pengantar metode statistika, ekonometrika, analisis probabilitas, kemudian ada Anne Frank, Abraham Lincoln, dan Mandela. Maka kita akan mengklasifikasikan buku pengantar metode statistika, ekonometrika, analisis probabilitas ke dalam buku akademik karena keperluannya untuk kuliah. Itu. Jadi untuk yang contoh yang supervised learning itu tadi kita sudah punya rak yang dilabeli untuk masing-masing buku. Kemudian ketika sudah membeli buku baru, maka kita lihat isinya dan memasukkannya ke dalam rak yang sesuai. Tetapi untuk yang unsupervised learning ini, karena kita tidak pernah membeli buku, maka kita mereka-reka ya, mereka-reka kira-kira mana yang mirip. Misalkan ya, kalau kategori komik berarti banyak gambarnya. Kalau buku akademik, misalkan kalau yang jurusan statistik ya jelas banyak equationnya, mungkin seperti itu. Nah, kesimpulannya, jika Anda memiliki data-data sebelumnya dan memiliki variabel target yang akan diklasifikasikan, maka Anda dapat memakai metode supervised learning. Sebaliknya, jika Anda ingin membagi data-data tersebut ke dalam beberapa kelompok sesuai karakteristiknya, karakteristik kemiripannya, maka Anda memakai metode unsupervised learning. Gitu. Nah, maka analisis klaster ini akan masuk ke unsupervised learning karena kita hanya punya data ya, yaitu beberapa variabel, nanti kita akan mengelompokkannya gitu. Nah, ini pengertian analisis klaster. Ialah suatu metode dalam multivariat yang bertujuan untuk mengelompokkan n objek ke dalam k cluster atau kelompok dengan k kurang dari n berdasarkan P peubah atau variabel, sehingga unit-unit pengamatan dalam satu klaster mempunyai ciri-ciri yang lebih homogen dibandingkan unit pengamatan dalam klaster lain. Nah, dikelompokkan ke dalam satu klaster, maka di sini sudah jelas dari n variabel n objek akan dikelompokkan menjadi k klaster, berarti k kurang dari n ya, berdasarkan sejumlah variabel. Jadi kita mengelompokkannya berdasarkan sejumlah variabel. Sehingga dalam satu klaster itu ciri-cirinya lebih homogen dibandingkan unit pengamatan dalam klaster lain. Jadi untuk objek-objek yang ada di dalam satu klaster itu homogen, tetapi sangat heterogen dengan objek-objek yang ada di klaster yang lain. Nah, sebelum kita menginjak ke macam-macam metode klaster, maka kita perlu tahu tentang komponen data. Komponen data kita bagi menjadi dua, yaitu ada yang kita sebut dengan variabel atau atribut atau fitur. Ini sama saja ya. Ada yang disebut variabel, atribut atau fitur. Dan yang kedua adalah item atau objek. Coba di sini bisa dilihat. Jadi ini adalah beberapa state di US. Kemudian di sini ada beberapa variabel ya, yaitu murder, assault dan seterusnya.
Ini jadi data kriminalitas di US ini ya. Nah, yang baris ini kita sebut dengan item atau objek. Kemudian yang kolom ini kita sebut dengan variabel. Nah, nanti kita akan menggunakan istilah ini, jangan bingung, harus difahami dulu ini. Nah, ilustrasi dari clustering sendiri ini kita punya ini datanya ada dua warna, biru dan merah, dan juga ada kira-kira ya dua bentuk lah ya, ada yang persegi ya, persegi panjang itu kan sejenis ya, kemudian ada yang lingkaran atau oval gitu ya. Nah, pilihannya ada dua, kita mengelompokkannya berdasarkan warnanya ini ya, yang merah dan biru. Kita juga bisa mengelompokkannya berdasarkan kemiripan bentuknya. Jadi ini yang oval lingkaran, kemudian ini ada yang persegi dan persegi panjang. Nah, maka tujuan dari clustering ini adalah mengelompokkan individu atau objek ke dalam beberapa kelompok yang memiliki sifat berbeda antar kelompok, sehingga individu atau objek yang terletak dalam satu kelompok akan bersifat relatif homogen. Seperti yang saya bilang tadi ya. Jadi yang ada di dalam satu cluster itu homogen tetapi sangat heterogen dengan anggota yang ada pada cluster yang lain. Tujuan umum dan metode ini seperti yang tadi, mengelompokkan objek-objek atas dasar kesamaan kemiripan atau ketidaksamaan atau ketakmiripan. Kemudian ini merupakan metode yang sering digunakan bila tak ada hipotesis yang ingin diuji. Ya memang kita mengelompokkannya tidak berdasarkan suatu pengujian tertentu. Jadi berdasarkan fakta dari data tersebut. Metodenya ada dua, hierarki dan non hierarki. Nah, dari namanya sebenarnya kita sudah bisa tahu ya, kalau hierarki berarti nanti ada tingkat, ada urut-urutannya tuh ya. Nah, bagaimana kita mengetahui kemiripan suatu objek? Ya, bagaimana kita mengetahui kemiripan suatu objek atau suatu variabel? Ya dari jaraknya yang akan kita simbolkan dengan D. D adalah suatu jarak yang digunakan untuk menyatakan apakah suatu observasi atau variabel yang mempunyai sifat yang lebih dekat dengan observasi tertentu daripada dengan observasi yang lain. Nah, ini ada beberapa macam jarak. Bisa pakai Euclidean, Manhattan, Pearson, korelasi, mutlak korelasi, dan seterusnya. Ini silahkan dipilih, tidak mutlak harus menggunakan salah satunya, tetapi yang sering digunakan adalah yang Euclidean. Nah, kalau nanti misal kita pakai SPS software, itu mungkin nanti akan ada pilihannya mau pakai jarak yang mana. Nah, DIC merupakan fungsi yang memenuhi persyaratan karena ini jarak ya. Jadi jaraknya lebih besar dari sama dengan 0 untuk setiap I dan J ya. Jadi paling kecil 0. Kemudian DII sama dengan 0. DII berarti kan jarak suatu objek ke dirinya sendiri ya 0. Ya, jarak suatu objek ke objek itu sendiri berarti 0. Kemudian DIJ sama dengan DJI ya, jarak dari objek pertama ke objek kedua itu sama dengan jarak dari objek kedua dengan objek pertama gitu ya. Kemudian DIK ditambah DJK itu lebih besar dari DIJ untuk setiap I, J, dan K. Jadi DIK berarti jarak antara observasi ke I dan observasi ke K. Analisis cluster hierarki ini metodenya dibagi jadi dua, yang itu aglomeratif atau pemusatan atau divisif atau pemisahan. Jadi kalau aglomeratif itu setiap objek dianggap sebagai sebuah klaster tersendiri, lalu dua klaster yang mirip akan digabungkan dan begitu seterusnya. Jadi misalkan ada 10 objek, berarti masing-masing objek dianggap sebagai suatu kelompok, berarti ada 10 kelompok. Kemudian
Dari 10 itu yang dekat itu mana digabung dan seterusnya sampai satu kelompok. Tetapi kalau yang divisif pemisahan berarti berawal dari sebuah klaster besar, semuanya dikelompokkan menjadi satu klaster. Ya, semua objek. Kemudian objek yang paling tidak mirip akan dipisahkan dan begitu seterusnya. Jadi kalau hierarki itu saya kasih lihat dulu nanti ya. Nanti akan jadi seperti ini. Nah, jadi kalau yang aglomeratif itu kita mulai dari bawah ini. Jadi masing-masing observasi itu menjadi masing-masing klaster. Gitu ya. Kemudian mana yang paling mirip disatukan, yang paling mirip disatukan lagi sampai menjadi satu klaster. Nah, kalau yang divisif berarti mulai dari atas semuanya dijadikan satu klaster, kemudian mana yang tidak mirip dipecah ya sesuai ketidakmiripannya sampai akhirnya menjadi satu observasi satu klaster seperti itu. Nah, kita mulai masuk ke analisis klaster yang hierarki yang aglomeratif. Ini yang sering digunakan di software itu ya, terutama SPSS. Nah, ini yang pertama dimulai dengan observasi sebanyak N, di mana masing-masing observasi akan dibentuk matriks N kali N yang simetris. Nah, matriks N kali N ini matriks apa? Matriks jarak. Jadi DIJ tadi ya, di mana jarak antara kedua elemen matriks adalah D. Jadi misalkan ada 10 observasi, berarti nanti matriksnya akan berukuran 10 kali 10. Di mana itu adalah matriks simetris, karena DIJ kan sama dengan DJI. Kemudian mencari jarak terdekat antar matriks. Antara I dan J disimbolkan jaraknya adalah DIJ. Mencari yang jarak yang terdekat, kemudian menggabungkan klaster I dan J menjadi IJ. Nah, penggabungannya secara bertahap, jadi mana yang paling mirip dulu digabungkan. Kemudian kita menghitung atau mengupdate jaraknya, mengubah jarak matriks. Bisa dengan beberapa cara, bisa pakai single linkage, complete linkage, dan average linkage, dan ada beberapa macam, nanti saya akan jelaskan ya. Kemudian mengulangi langkah 2 dan 3 sehingga akan tergabung semua. Mungkin ini lebih enaknya kita pakai contoh soal nanti ya. Jadi ini algoritmanya atau langkah-langkahnya. Klaster hierarki digunakan ketika belum ada informasi jumlah kelompok yang akan dipilih. Nah, kalau klaster hierarki itu belum ada informasi jumlah kelompok yang akan dipilih, tapi kalau nanti klaster non hierarki itu langkah awalnya kita harus menspesifikasikan berapa kelompok yang ingin kita peroleh. Tetapi kalau klaster hierarki ini tidak perlu. Ada beberapa macam yang sering digunakan ada 3 ini. Yang single linkage berarti nanti dia akan mencari jarak terdekat. Kalau complete linkage itu jarak terjauh. Kalau average berarti jaraknya dihitung semua kemudian di rata-rata gitu. Bisa ada juga median linkage. Kita bahas yang pertama, single linkage atau pautan tunggal. Nah, ini didasarkan pada jarak minimum. Dimulai dengan 2 objek yang dipisahkan dengan jarak paling pendek. Maka keduanya akan ditempatkan pada klaster pertama dan seterusnya. Metode ini dibuat pula dengan pendekatan tetangga terdekat atau nearest neighbor. Ya, jadi ada beberapa software nanti pilihannya bukan single linkage tapi nearest neighbor. Ya, jadi seperti ini, DIJ ke K itu minimum dari DIK dan DJK. Kita langsung ke contoh soal ya. Jadi misalkan ini kita akan mengkategorikan 5 objek.
Nah, 5 objek berarti kita membentuk matriks jarak 5 kali 5 seperti ini. Sudah dapatkan ya, ini matriks jaraknya D besar, yang isinya nanti DIK. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat mana jarak terdekat. Yang paling terdekat adalah 2 di sini ya. 2 itu adalah jarak dari observasi ketiga dan observasi kelima. Maka observasi ketiga dan kelima dijadikan satu kelompok seperti ini. Nah, matriksnya berkurang jadi 4 kali 4. Nah, untuk yang lainnya perhitungannya bagaimana? Misal ini kita single linkage ya, berarti mencari jarak minimum. Jadi 35 ke 35 dia sendiri berarti DII berarti ini 0. Kemudian 35 dengan 1, maka kita harus melihat 3 dan 1 dan 3 dan 5 dan 1, maaf ya. 3 dan 1 dan 5 dan 1. 3 dan 1 berapa? Di sini 3 dan 1 3 ya. Kemudian 5 dan 1 11. Maka mana jarak yang paling minimum? Karena kita pakai single linkage, jarak yang minimum adalah 3. Berarti kita tulis di sini 3. Begitupun yang ini 2 dan 35 ya. Berarti kita harus melihat 2 dan 3 dan 2 dan 5. 2 dan 3 itu 7, 2 dan 5 itu 10. Berarti nilai yang minimum adalah 7. Maka di sini kita tulis 7. Satu lagi ya. Yang ini jaraknya 4 ke 3 dan 4 ke 5. 4 ke 3 adalah 9. Kemudian 4 ke 5 adalah 8. Berarti yang paling minimum adalah 8, karena 8 dan 9 paling minimum 8 di sini. Kemudian yang lainnya masih tetap ya, karena tidak ada perubahan di sini. 2 dan 1 9 masih sama dengan yang ini, 2 dan 1 9 dan seterusnya. Yang kita update adalah yang telah terjadi penggabungan ini saja. Setelah itu lagi kita cari yang minimum. Yang minimum di sini adalah 3, maka 3 itu punyanya siapa? 3, 5 dan 1. Berarti kita satukan menjadi satu kelompok, yaitu 1, 3 dan 5 seperti ini. Nah, kemudian ini kita perlu update. Jadi 1, 3, 5 ke 2 itu berapa? Berarti kita perlu melihat apa? 2 dan 1, jarak 2 dan 1 dan jarak 2 dan 3, 5. Coba jarak 2 dan 1 9, jarak 2 dan 3 5 itu 7, maka kita pilih 7. Begitupun yang ini ya. Sehingga didapatkan ini 7 dan 6. Kemudian yang paling minimum yang mana? Yang 5. Maka kita gabungkan 2 dan 4. Seperti ini. Sampai ketemu jarak terkecil ya. Kalau sudah habis seperti ini berarti sudah berhenti. Jadi di sini kita dapatkan dengan metode cluster hierarki single linkage itu didapatkan klaster pertama adalah 1 3 5, klaster kedua adalah 2 4. Nah, ini bisa kita gambar sebagai dendrogram, yaitu diagram hubungan antar kelima objek observasi. Nah, di sini ada matriks jaraknya. Nah, di sini ini observasinya. Jadi, jaraknya tadi pertama kan jaraknya 2 ya. Apa yang disatukan? 5 dan 3. Berarti di sini 5 dan 3 ini ya. Jaraknya itu 2. Nah, ini jaraknya 2. Kemudian tadi ini jaraknya 3 ya, yang 1 dengan 35. Kemudian yang 24 jaraknya adalah 5. Jaraknya diketahui dari mana? Dari sini. Ini tadi kan 2, 3, kemudian 5. Nah, untuk menggambar dendrogram ini tidak harus urut ya, tidak harus 1 2 3 4 5, tidak, tetapi ini digambar sedemikian hingga tidak ada yang overlap di sini, tidak ada yang tumpang tindih di sini. Ini kan tidak urut ya.
Nah, ini ditata agar bisa pertama 35 dulu, kemudian 35 digabung dengan 1, kemudian ada 2 dan 4 sehingga nanti digabung menjadi satu klaster. Nah, kelebihan dari klaster hierarki itu enaknya kita itu bisa memilih. Jadi misalkan kalau kita ingin memperoleh 2 kelompok, maka kelompok pertama adalah yang ini ya, 135. Kelompok kedua adalah yang 24 gitu. Kalau kita mau yang 2 kelompok ya, kalau mau 3 kelompok, sebentar saya hapus semua dulu. Jadi seolah-olah kita itu bisa memotong di sini. Jadi misalkan kita mau 2 kelompok, berarti misal kita potong sampai sini. Kelompok pertama adalah yang 135, kelompok kedua yang 24. Kalau mau 3 kelompok, maka di sini 135, kemudian 2, kemudian 4. Dan seterusnya. Ini kalau mau 4 kelompok, berarti 135, kemudian 2, kemudian 4. Gitu. Nah, jarak kedekatannya dari sini. Jadi kalau kita mau mengelompokkan menjadi 2 kelompok, maka jarak kedekatannya ada 6. Jarak kedekatannya adalah 6 ya, jaraknya lebih besar. Kalau ini lebih kecil. Tuh. Untuk complete linkage adalah mengelompokkan berdasarkan jarak terjauhnya. Jadi ini adalah matriks yang sama. Nah, seperti yang tadi kita ambil yang paling minimum, tetapi untuk update matriksnya kita pilih yang paling besar. Misal ini 3 dan 11 dipilih yang 11. Gitu. Jadi untuk pemilihan jaraknya tetap yang terkecil, cuman untuk update jaraknya itu nanti kita pilih yang terbesar seperti yang ini. Saya lanjutkan di video selanjutnya. Terima kasih.